Pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo bahwa tidak mungkin akan ada pertemuan di antara presiden dan para mantan presiden, antara lain disebabkan karena satu di antara para mantan presiden ini tidak menghendaki pertemuan itu terwujud. Siapakah yang dimaksud oleh Jokowi bahwa ada mantan presiden yang tidak mau bahwa pertemuan di antara presiden dan para presiden yang sudah purna tugas itu dapat diwujudkan? Mari kita membincang pernyataan Jokowi tentang sosok yang dimaksudnya bahwa ia adalah orang yang tidak ingin pertemuan itu dapat diwujudkan. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, nampaknya ada hambatan yang sangat serius yang diungkapkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo ketika ia pulang dari kunjungannya ke Medan lalu bertemu dengan Presiden Prabowo di istana dalam acara buka bersama, dan ketibaannya di kota Solo itu membuat kita semua mendapat informasi berharga bahwa salah satu percakapan pembicaraan antara dirinya dengan Presiden Prabowo adalah bahwa Presiden Prabowo punya gagasan yang sangat besar, yang sangat baik, yaitu mempertemukan dirinya sebagai presiden yang sedang menjabat dengan para presiden yang sudah purna tugas. Namun, singkat kata, apa yang dikatakan oleh Presiden ke-7 Jokowi bahwa ada hambatan yang tidak mungkin pertemuan itu bisa diwujudkan membuat publik luas bertanya-tanya, siapa salah satu mantan presiden yang tidak menginginkan pertemuan itu dapat terwujud. Saya punya keyakinan politis bahwa pernyataan Jokowi ini, sekalipun ia tidak memberikan nama atau menyebut nama aktor atau tokoh, ada mantan presiden yang tidak menginginkan pertemuan itu terjadi, tetapi publik luas punya keyakinan atau intuisi politik bahwa Jokowi sedang menyebut nama yang tidak terkatakannya itu menunjuk pada sosok Megawati Soekarno Putri. Ada hambatan yang sangat serius, ada halangan yang sangat serius, sehingga pertemuan di antara presiden dengan para mantan presiden itu tidak dapat terwujud dalam waktu yang dekat ini. Inilah realitas politik kita yang hari-hari ini kita harus katakan bahwa situasi kita tidak baik-baik saja. Situasi kita penuh dengan berbagai macam kemungkinan, dan salah satunya adalah kemungkinan makin menguatnya kontestasi, rivalitas, politik fitnah, kebencian, dan disinformasi, serta segregasi di antara para pemimpin bangsa yang membuat kita semua prihatin bahwa berbagai macam agenda politik nasional itu bisa saja tidak mungkin dapat sukses dipecahkan dan diselesaikan, dicarikan solusi ketika ada kekuatan politik yang belum dapat menerima realitas politik hari ini. Nampaknya Megawati, kalau benar ia yang dimaksud oleh Presiden ke-7 Jokowi, ini tentu menjadi sesuatu yang kita dapat maklumi, karena sejauh yang kita baca dari arah politik PDIP yang diwujudkan oleh para politisinya, kita mendapatkan catatan bahwa serangan-serangan yang terus-menerus diarahkan pada Jokowi, termasuk serangan terhadap pemerintahan Prabowo bersama Gibran, itu lagi-lagi adalah bagian dari sejarah dan narasi atau argumentasi politik yang membuat kita paham bahwa tidak mungkin PDIP
atau bahkan Megawati dapat menyetujui pertemuan itu kalau memang rencana Presiden Prabowo ingin mengajak untuk semua mantan presiden bertemu dalam rangka membangun silaturahmi. Pernyataan jujur dari seorang Jokowi ini memberikan arsiran atau gambaran kepada kita bahwa ketegangan-ketegangan politik di Indonesia hari ini dan hari-hari ke depan akan terus hangat dan memanas dan membuat kita semua tahu bahwa Indonesia yang memilih demokrasi sebagai sistem untuk memaknai perjalanan bangsa ini akan terus diriuhkan dengan berbagai macam pernyataan, narasi, argumentasi, kontestasi, rivalitas yang tidak ada ujungnya dan tidak ada habisnya. Inilah yang membuat kita dapat tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Jokowi ini memberikan sebuah referensi berharga bahwa ternyata para pemimpin nasional kita ada yang masih menyelipkan di hati sanubarinya yang sangat dalam, ada yang disebut sebagai politik kebencian yang belum bisa legowo menerima situasi politik yang sedang berubah hari ini, situasi politik yang sulit untuk kita katakan bahwa kita bisa membangun politik persahabatan. Tetapi politik yang ingin terus kita lihat atau diperlihatkan oleh para pemimpin kita hari ini dan ke depan adalah politik yang dibangun oleh kontestasi yang tidak ada habis-habisnya. Inilah halangan-halangan dan sumbatan-sumbatan yang diungkapkan oleh Jokowi lewat pernyataan yang sangat singkat bahwa ada mantan presiden yang tidak atau belum bersedia untuk bertemu seperti gagasan yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo untuk mengajak agar para mantan presiden dapat bertemu dan membangun silaturahmi demi sesuatu yang lebih besar, yaitu Indonesia yang lebih baik. Apa yang dicatat oleh Jokowi lewat pernyataan jujurnya ini sekaligus memberikan sebuah pekerjaan rumah yang tidak mudah, bahwa terkadang persoalan terbesar dalam dinamika politik yang ada di tanah air kita itu bukan orang lain tetapi diri sendiri. Maka seorang pemimpin itu pada akhirnya selain ia harus sangat dewasa dalam memaknai situasi politik atau realitas politik yang sudah berubah, tetapi seorang pemimpin itu juga diharapkan sudah selesai dengan dirinya. Tanpa selesai dengan dirinya, maka politik kebencian itulah yang mungkin kalau benar yang dimaksud oleh Jokowi bahwa ada mantan presiden yang belum bersedia bertemu, itulah yang ada pada diri seorang Megawati yang belum bisa menerima keberadaan Jokowi, belum bisa menerima keberadaan SBY, dan juga memiliki hubungan yang tidak baik-baik saja dengan Presiden Prabowo Subianto. Sungguh, kalau itu benar, kita semua prihatin dengan realitas yang ada. Apakah ini cerminan dari sebuah idealisme politik yang hendak ditunjukkan oleh Megawati dan PDIP? Tetapi saya punya keyakinan bukan itu sebetulnya. Yang benar adalah sebuah tampilan tentang arogansi berpolitik yang merasa bahwa ia tidak selevel dengan para mantan presiden dan karena itu ingin selalu mendapatkan tempat terhormat, padahal semuanya adalah tuan dan nyonya yang terhormat sebagai para presiden yang telah memberikan legasi dan legitimasi tentang hidup Indonesia hari ini ke depan yang pastinya lebih baik.